Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahburun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Al-asatiyatul kiram, guru-guru yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Bang Haji Perinur, ya, Ketua Kispa, ya. Kemudian Paman Najib Gani, beliau dari Banjarmasin sengaja datang, ya, nginap di Masjid Az-Zikra, diajak nginap di rumah Ustadz tidak mau, ya, karena inginnya nginap di rumah Allah. Dan beliau juga untuk menghadiri zikir Ahad besok, ya, insya Allah mulai jam 7 sampai jam 10. Dan nanti diakhiri dengan selesai zikir ke lapangan menyaksikan nasyid opik. Ya ikhwah, dihibur sekali ya Bang ya. Lagunya lagu Selamatkan Gaza. Semua ikhwah saksikan ini guru-guru imam kita Ustadz Hambali. Ya, mazhabnya Syafi'i. Ya. Ustadz Syukur pimpinan Masjid Az-Zikra Sentul. Ya, Ustadz Andre ini dakwah via SMS dari musola ke musola. Kemudian Ustadz Maulana Jalaluddin, imam besar Masjid Az-Zikra. Ya, walaupun badannya kecil, ya, suaranya sangat indah. Kemudian Abi Naseh, ini punya anak banyak sekali. Ya, Allahu Akbar. Memang beliau memproduksi anak khas agar nanti dibanggakan di akhirat oleh Rasulullah. Ikhwan, nanti kan lahir anak-anak muslim semua. Subhanallah. Dan itulah salah satu kenapa Zionis Israel sampai menembak ibu hamil. Ya, shoot one, kill two. Itu tulisan di baju tentara Zionis Israel. Laknatullah alaih. Ya, tulisannya apa di sini? Shoot one, kill two. Tembak satu kau dapat dua. Apa? Tembaklah ibu muslimat yang hamil itu. Ini biadabnya Zionis ini. Ya. Nah, alhamdulillah Abi Naseh ini memproduksi anak banyak sekali. Ya. Sayangnya istri beliau masih satu. Kemudian Ustadz Safrudin, ya. Ustadz Saifullah paling pojok. Ini yang selalu mendampingi Arifin dari bujangan sampai nikah. Ayahanda Asdi, ya, beliau ini pembina halakoh kita, subuh halakoh Israq. Jadi jamaah subuh kalau mau ketemu Arifin gampang. Senin sampai Jumat datang saja ke Masjid Az-Zikra. Ustadz tidak akan keluar masjid sampai matahari terbit. Kajian Israq Ayahanda Bakti. Nilainya nggak tanggung-tanggung. Ya, suruk, Israq atau tuluk. Begitu matahari terbit, kita sholat 2 rakaat. Pahala haji, umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Allahu Akbar. Jadi kalau ikhwan mau silaturahim, datang saja. Dan sekaligus live streaming. Silakan lihat salingsapa.com Majelis Az-Zikra. Dan alhamdulillah seluruh dunia mengikuti kajian itu. Dan banyak kawan-kawan yang silaturahim. Jadi silakan datang. Kemudian Ustadz Ahyar, ini Ustadz yang rendah hati, keliling dakwah ya sampai Hong Kong. Ustadz Musle baru pulang dari Hong Kong ini. Ya. Ustadz Huda, ya, Allahu Akbar, rambut beliau sudah mulai memutih. Ya. Beliau ini salah satu aktivis Muhammadiyah, ya.
Allahu Akbar. Tapi tadi beliau berkunut juga, karena tadi kunut nazilah. Kalau enggak kunut nazilah beliau enggak mau. Nah, ini khasnya Muhammadiyah. Ya, alhamdulillah di sini Muhammadiyah, NU semua sama. Alhamdulillah ikhwah, kita sangat bersyukur kepada Allah. Dihidupkan oleh Allah dalam kenikmatan taat. Wah, ini luar biasa. Dihidupkan dalam kenikmatan taat. Ini karunia yang lebih mahal daripada dunia dengan segala isinya. Nanti orang di akhirat minta semua keadaan seperti ini. Kembalikan ke muka bumi, sedetik saja pasti akan jadi hamba yang taat. Sekarang kita dalam kenikmatan taat. Salat di awal waktu, berjamaah di masjid. Dilalui dengan zikir, tausiah, silaturahim. Allahu Akbar. Kita mohon kenikmatan ini sampai akhir hayat kita. Bukan karena siaran di televisi MMC tercinta ini. Bukan. Ini hanya wasilah dakwah. Ada TV, tidak ada TV, ada orang, tidak ada orang. Terus kita bermujahadah. Mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita tahu waktu yang Allah berikan. Untuk mengumpulkan bekal di akhirat terlalu sebentar. Don't kill your time. Jangan kau bunuh waktu sebentar di dunia ini. Dengan berleha-leha. Apalagi sampai maksiat. Apalagi sampai berbuat zalim. Zoluman jahula namanya. Naib, bodoh sekali orang maksiat itu. Orang malasnya sudah disebut bodoh. Kehilangan nilai dia. Kumpulkan terus bekal untuk menghadap Allah yang terbaik. Jujur, siqah, amanah, taat, berbuat baik, penyayang, silaturahim jaga. Allahu Akbar, hari-hari penuh dengan kebaikan. Hari-hari penuh dengan amal saleh. Hari-hari penuh dengan dakwah, bahkan jihad. Arifin bisa bayangkan kayak apa Bang Ferry, ya beliau ini berpikir terus untuk keadaan umat Islam. Negeri Indonesia memikirkan Gaza, aktif beliau. Sampai memilih jodoh pun, Arifin dekat dengan beliau dari Evin Bujangan. Ya Bang ya, milih jodoh tuh ayah, dikenalin. Yang beliau tanya, apa yang dapat dia perbuat untuk Islam? Hafizah, dia hafal Quran. Baik, anak lamar dia. Enggak ngelihat wajah ya. Enggak lihat wajah. Kalau kita kebanyakan lihat wajah, bingung jadinya. Malah terlalu laku jadi kelakuan. Beliau enggak lihat wajah. Apa? Hafal Quran. Baik, anak datang melamar. Sekarang anak beliau sudah baru 8. Dan anak beliau hafal Al-Quran, insya Allah. Makanya rumah beliau tuh, aduh senang lihat anak beliau hafal Quran semua ya. Indah kan, karena istri beliau hafal Quran. Jadi di rumah itu selalu dengungan ayat-ayat Al-Quran. Bandingkan dengan rumah orang-orang muslim sekuler. Bahasanya begitu sekarang. Muslim sekuler, muslim nasionalis. Ya, itu lagu dangdut, lagu pop, lagu nostalgia. Ya. Ini Quran, memang dipersiapkan untuk akhirat. Persis yang dibacakan tadi oleh Paman Najib Gani. Ayat tentang jihad surah Shaf, ayat 10-13. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Indah sekali. Ini karunia Allah semua ikhwah. Dan tema kita kali ini selamatkan Gaza. Dan kenapa kita juga memikirkan Gaza, tidak hanya negeri kita yang kita cintai. Nanti akan dijelaskan oleh Bang Ferry. Allahu Akbar. Semakin jelas kenapa kita memperhatikan keadaan umat Islam ini. Yang pasti Rasul sudah beri isyarat kepada kita. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Dalam hadis lain, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minna. Siapa yang tidak peduli dengan keadaan umat Islam, cuek, masa bodoh. Malah asik dengan dunianya. Bi umniyatihi. Asik dengan dunia, masa bodoh, nggak mikir, nggak ngerasa sedih, nggak ngerasa apa-apa, biasa aja tuh, biasa aja, nggak gundah gulana hatinya melihat saudaranya dibantai, tenang aja dia, makan bisa nyaman, tidur bisa lelap, maka dia bukan umat Islam, bukan umat Islam, walaupun dia sholat, walaupun dia zakat, walaupun dia haji, dia bukan dari umat Rasulullah SAW. Umat Rasulullah SAW disatukan oleh keimanannya kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kecintaan kepada saudaranya karena Allah dan karena Rasulullah SAW. Jadi kita disatukan ini oleh karena iman. Karena itu al-mu'min kal jasadil wahid. Orang beriman itu bagaikan satu tubuh. Satu tubuh. Diinjak kaki mulutnya teriak.
Ya ikhwah, diinjak di Ambon teriak yang di Jakarta, diinjak di Gaza teriak di Indonesia. Karena itu majelis az-zikra, majelis yang selalu memperhatikan keadaan seluruh umat Islam dunia ini. Dimulai dari diri sendiri, keluarga, sahabat, tetangga, sampai negara yang kita cintai, sampai seluruh dunia. Karena itu doanya selalu Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gaza, Palestina, fi Afgan, fi Irak, fi Kashmir, fi Suriah, fi Sudan, fi Somalia, fi Chechnya, fi Rohingya Myanmar, fi Fatani Thailand, fi Moro Filipina. Tidak pernah lupa mendoakan berkahi negeri kami. Satu saat hadirkan di negeri ini pemimpin yang sangat takut kepadamu dan peduli dengan keadaan umatmu ya Rasulullah, dan mengajak kami takut kepadamu dan mengajak kami peduli kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takbir! Allahu akbar! Allahu akbar! Allahu akbar! Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwatal iman, tadi diingatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tidak memperhatikan umat Islam, maka dia bukan dari bagian umat Islam itu. Allahu akbar walillahil hamd. Karena itu kita harus selalu perhatikan keadaan umat ini. Tidak boleh cuek, tidak boleh masa bodoh. Allahu akbar. Suasana ya memang selama ini memang tidak bisa nyaman makan kita ya Bang ya. Tidak bisa tidur dengan lelap, terbangun sebentar, teringat lagi. Bukan hanya di Gaza, di Irak, di Afgan, ya, di Suriah, di Kashmir, di Sudan, di Somalia, di Rohingya Myanmar yang dekat. Allahu akbar walillahil hamd. Keadaan umat Islam yang mengenaskan. Mustadafin ditindas. Ya ikhwah. Ternyata masih ada hamba-hamba Allah yang peduli dengan keadaan ini. Dan begitulah cara Allah menjaga agama ini. Beginilah cara Allah memuliakan Islam dan umat ini. Allahu akbar. Allah hadirkan orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang saleh, orang-orang yang berjihad, yang mereka abid, senang ibadah, yang mereka sungguh-sungguh berdakwah. Mereka tidak peduli dengan pujian, tidak peduli dengan caci makian. Mereka terus berdakwah. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Bila ada kelompok yang memerangi umat Islam sampai memurtadkan umat Islam, dipaksa karena dizolimi, tidak berdaya dia, kalau tidak dibunuh, disuruh murtad, maka saat itu Allah kirim. Nah, saat itu kalau sudah terjadi itu, Allah kirim mujahid-mujahidnya yang mereka dicintai oleh Allah, yang mereka dicintai oleh Allah dan mereka pun mencintai Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna, dan mereka bersikap lemah lembut kepada sesama mukmin. Dan mereka keras, tegas, berani kepada orang-orang kufar yang memerangi mereka. Dan mereka tidak takut celaan para pencela. Ayatnya bagus banget Bang ya. Wala yakhafuna laumatal laim. Mereka tidak takut celaan para pencela. Silahkan celak kami. Enggak takut mereka. Dan mereka terus berjihad. Ingin karunia ridho Allah. Ingin keselamatan di akhirat. Maka Allah beri karunia yang banyak untuk mereka.
Maha luas rezeki Allah, lagi maha mengetahui. Allahu Akbar. Pas sekali kita bicara tentang Gaza saat ini bersama Ustadz Ferry Nur. Beliau pun juga sempat mengalami penahanan dari Zionis Israel dan masuk penjara Israel. Sempat dikasih racun arsenik. Alhamdulillah. Beliau Allahu Akbar. Luar biasa dalam keadaan seperti itu. Dan beliau juga pembina Arifin Dewan Syariah Majelis Az-Zikra. Dan beliau juga sempat mengurus Masjid Az-Zikra karena kesibukan yang luar biasa. Tapi rumah beliau ada di Masjid Az-Zikra yang beliau jarang datangi. Karena saking sibuknya ya Bang. Allahu Akbar walillahil hamd. Tolong Bang sampaikan kenapa kita harus peduli dengan Gaza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat, para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatidz yang saya muliakan, khususnya Ustaz Muhammad Arifin Ilham. Dalam satu riwayat dikemukakan dalam hadis qudsi, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada seorang hamba, "Wahai hambaku, ketika aku sakit, kenapa engkau tidak membesuk aku?" Sang hamba menjawab, "Ya Allah, bagaimana engkau sakit? Engkau adalah Tuhan. Enggak mungkin Tuhan itu sakit." Kemudian Allah melanjutkan, "Wahai hamba, sesungguhnya ketika hambaku sakit, aku ada di dekatnya. Ketika engkau hadir pada saat hambaku sakit, berarti engkau mengunjungiku." Dari hadis ini, kita mendapatkan penjelasan. Ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala sakit, kita pun diserukan untuk memiliki empati, kepedulian, bahkan disuruh untuk hadir. Kalau pertanyaan itu dilanjutkan, kenapa engkau tidak bantu hambaku yang dibunuh oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala? Wanitanya dibantai, anaknya dibunuh sedemikian rupa, padahal anak-anak itu tidak berdosa. Apa jawaban kita? Jadi kalau ditanya kenapa kita memiliki kepedulian membantu rakyat Gaza, kita bisa melihat dalam beberapa sisi. Kalau kita lihat dalam sisi keimanan, sesungguhnya kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sekian banyak orang dibunuh, kamu lihat di televisi, kamu dengar di radio, kamu baca koran. Darah bercucuran, mayat tergeletak sedemikian rupa. Kenapa kamu tidak tergugah? Apa jawaban kita? Padahal di satu sisi kita mengakui kita adalah hamba Allah, kita seorang muslim, kita umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, apakah kita sudah siap ketika bertemu dengan Rasulullah SAW? Rasul bertanya kepada kita, "Kenapa engkau biarkan umatku dibantai sedemikian rupa?" Coba ingat ketika Rasulullah SAW saat akan meninggal dunia, apa yang disebut oleh Rasul? Selain as-shalah, selain wanita, an-nisa, Rasul mengingatkan kita, ummati, ummati, ummati. Sesungguhnya kalimat itu bukan hanya untuk Rasul, karena Rasul sangat cinta kepada umatnya, tapi pada hakikatnya juga mengingatkan umatnya untuk memperhatikan umatnya juga. 8 hari saudara-saudara kita dibombardir. Hujan bom, hujan roket sedemikian rupa. Lebih kurang 174 orang meninggal dunia. Sebagian besar anak-anak yang tidak berdosa dan kaum wanita.
Lebih kurang 1.222 orang luka-luka. Lebih kurang 33 masjid hancur sedemikian rupa. Bahkan kantor Perdana Menteri Ismail Haniyah itu juga dihancurkan oleh Zionis Israel. Sudah sedemikian rupa, apakah kita tidak tergugah? Ditambah tadi hadis Rasulullah SAW mengatakan, malam yatama bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka dia bukan termasuk golongan kaum muslimin. Mungkin ada yang berkomentar, oh dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Perlu diingat, semua ritual semacam itu, selain hubungan kepada Allah, hablum minallah, coba kita perhatikan dan renungan secara mendalam, ada dimensi sosialnya. Kita sholat memulai dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita akhiri sholat dengan apa? Dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan saudara kita yang di kanan, kita doakan saudara kita di kiri. Pernahkah kita perhatikan dan kita kaji, kenapa domirnya assalamualaikum, bukan assalamualaika? Kum, bentuk jamak, artinya kita doakan umat Nabi Muhammad SAW seluruhnya. Selamat sejahtera berkah Allah untuk kamu. Di lisan kita mengatakan selamat sejahtera berkah Allah untuk kamu. Tapi ketika dia dibantai, ketika dia dibunuh, apa tindakan kita untuk menyelamatkan mereka? Harusnya ada kesesuaian antara diucapkan dengan amalan perbuatan. Haji juga demikian. Belum pernah saya mendengar orang melaksanakan haji wukuf di Arafah sendiri saja. Orang lain nggak boleh masuk. Harus ada kebersamaan. Saum Ramadan juga demikian, walaupun ada perbedaan awal ya di antara kelompok tertentu. Tapi pada hakikatnya ketika puasa semuanya melakukan puasa. Ada dimensi sosial. Makin baik hubungan seseorang kepada Allah, makin baik hubungannya kepada manusia. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW, dan ini sangat populer, sangat terkenal. Ketika seorang wanita bermaksiat, melakukan dosa dan kemungkaran, dia mengambil air di sumur, kemudian dia ke atas, ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya. Anjing ini kan najis. Tapi oleh wanita itu diberikan air. Dalam riwayat tidak dikemukakan apakah satu ember, satu kentong, satu drum, tidak. Tapi logika akal sehat kita mengatakan paling beberapa teguk. Apa kata Rasulullah SAW? Wanita itu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat kasih sayang dari Allah. Memberikan seteguk air kepada anjing saja menyebabkan rahmat Allah berikan. Apatah lagi kita memberikan kepedulian, memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada umat Nabi Muhammad SAW, dan mereka itu adalah para penghafal Quran. Saya perlu jelaskan dalam forum ini, dalam kajian ini. Di Gaza itu ada adat kebiasaan, sudah menjadi adat. Minimal satu rumah itu satu orang hafal Quran. Allahu Akbar, indah ya. Di rumah minimal satu orang yang hafal Quran. Jadi kalau tidak ada yang hafal Quran, malu-maluin. Malu keluarga tersebut, makanya mereka yang punya anak disuruh anaknya untuk mengaji. Dan pemerintah pun juga mengulirkan program 2 bulan ikut daurah Quran biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hafal Al-Quran 30 juz 114 surat. Lebih kurang 6.666 ayat. Semuanya, bahkan anak Perdana Menteri Palestina Ismail Haniyah juga ikut. Anak pejabat ikut ngaji, anak pejabat ikut ngafal Quran. Namanya Aid bin Ismail Haniyah, pada saat itu usianya sekitar 16 tahun. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Program 2 bulan, tapi dia dengan izin Allah mampu menghafal Al-Quran dalam masa 35 hari. Inilah keberkahan Gaza yang dekat dengan Masjidil Aqsa. Dan inilah bukti dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Keberkahan. Allah berikan kemudahan kepada penduduk negeri Gaza untuk menghafal Al-Quran. Banyak keberkahan Allah berikan. Tanahnya subur,
Bahkan rahim wanita di sana pun juga subur. Subhanallah. Jadi kalau yang wanita melahirkan kembar 2, kembar 3, kembar 4, kembar 5 biasa. Makanya tidak mengherankan 300 orang dibunuh oleh Israel tahun 2008 sampai 2009. Yang lahir itu kelipatannya sangat banyak. Konon kabarnya sampai 3.000 orang yang lahir. Makanya Israel itu bingung dia. Ya. Dengar aja bingung. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dari sisi keimanan. Kenapa di sana Bang ya? Janda-janda dipromosikan, yang menikahi janda dapat hadiah ya Bang? Dapat $2.000. Allahu Akbar ikhwan. Kalau yang muda-muda pengen ikut, boleh ikut program sana nikah massal. Ya Allah. Ya, perabotan rumah diberikan, kemudian diberikan uang saku segala macamnya, subhanallah. Ya. Dapat 2.000 US dollar mengawini janda gajah. Ada syaratnya nggak Bang? Syaratnya mau. Ya kalau nggak mau nggak bisa. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bagian yang kita bahas. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan ya, dalam sisi yang lainnya. Kenapa kita harus mendukung perjuangan rakyat Gaza Palestina khususnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ikhwatal iman, tadi ada catatan yang Arifin rekam dari Bang Ferry sampaikan. Salah satu hikmah adalah semakin kau mencintai Allah, semakin kau taat kepada Allah, semakin kau khusyuk ibadah, maka semakin mulia akhlakmu kepada makhluk Allah. Semakin baik hubunganmu kepada makhluk Allah. Semakin peduli kamu kepada makhluk Allah. Benar, Allah punya sifat dominan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka siapapun yang mendekat dengan Allah, kalau benar hamba itu mendekat, kalau benar mendekatnya, ya garis bawahi, kalau benar mendekatnya sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka hamba itu Allah cintai, Allah ampuni dosanya, Allah percikan sifat cinta Allah kepadanya, rahmat Allah. Maka hamba itu punya sifat ar-Rabbu, penyayang, pengasih, belas kasih, peduli, empati bahasa beliau tadi. Jadi nggak bisa cuek, sama semua makhluk Allah, sampai hewan pun dia sayangi, apalagi du'afa, apalagi mustada'afin yang hafal Al-Quran. Jadi makin dekat, makanya semua ibadah itu nilainya sosial, karena itu ibadah sosial. Ritual yang paling Allah sukai, sholat berjamaah di masjid. Ritual sosial. Makanya kita senang berjamaah, berazam sampai akhir hayat kita. Dan itu hanya orang beriman yang benar imannya. Allah tegaskan dalam surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha ilallah fa asha ulaika ayyakunu minal muhtadin. Makanya mujahid-mujahid itu semuanya ke masjid. Ya Bang ya. Semua mujahid itu ke masjid. Makanya dia tidak takut kepada siapa dan apapun. Tidak takut pada siapa dan apapun. Buah dari apa? Senangnya ia berjamaah di masjid. Dan itu orang beriman. Makanya orang munafik paling berat berjamaah di masjid. Terutama di waktu subuh. Sampai Rasul SAW hampir membakar rumah orang yang dekat masjid tapi tidak mau berjamaah di masjid. Dia bikin jamaah sendiri. La sholata li jaril masajid.
Nggak sah sholat tetangga masjid kecuali di masjid. Allahu Akbar walillahil hamd. Ternyata mujahid itu semua abid ayah anda bakti. Penikmat ibadah semua. Penikmat qiyamul lail semua. Penikmat jamaah di masjid. Asyahid Syekh Yasin. Syekh Ahmad Yasin. Allah yarham. Mujahid. Beliau keluar dari masjid. Lalu beliau menerima rahmat Allah sebagai syuhada. Allahu Akbar. Padahal beliau lumpuh ya bang. Dari leher ujung kaki lumpuh. Beliau pun tidak bisa melihat dengan jelas. Masih ke masjid. Lalu kita yang melek apa alasannya? Hanya satu. Al-malasu. Kalau bahasa Banjarnya al-koleru. Malas. Bahasa Sundanya apa? Apa bang? Ya, Gaza, penduduk Gaza nggak tahu. Allahu Akbar. Kita diberi semangat semua oleh Allah. Berazam sampai akhir hayat. Karena itu terima kasih pada MMC TV. Selalu hari mengucapkan terima kasih. Karena kita diberi ruang dakwah lewat masjid ini. Kalau dangdut di lapangan. Kalau dakwah di masjid. Masa dangdut di masjid? Kurang adab namanya. Dakwah ya di masjid. Waktu subuh secara langsung kita berjamaah di sini. Bagaimana mungkin kalau di studio? Lalu gimana sholatnya kita? Seorang ustadz kiai berdakwah, tapi di studio, lalu enggak ke masjid. Dakwah opo iki? Ngamen namanya. Dakwah ya dakwah. Ada keteladanan, ada siqah, ada amaliyah. Kalau tidak, besarlah kebencian Allah pada juru dakwah. Yang mereka ngomong tapi tidak mengamalkan. Kabura ma'atan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Tahajud, dia enggak tahajud. Ke masjid, dia enggak ke masjid. Kendalikan hawa nafsu, dia ngerokok. Hati-hati ikhwah. Bang, kita kembali bicara Gaza bang. Ini kalau sudah bicara Gaza semangatnya semua kelihatan. Wajah-wajah mujahid semua. Dan ikhwah perlu ketahui tentara Hamas, mujahid Hamas. Itu malah tidak minta kirim pasukan seperti kita-kita ini. Mereka minta kirim doa saja. Doakan kami. Luar biasa ikhwah. Ada apa dengan tentara mujahid? Tolong bang sampaikan. Kenapa mujahidin Hamas itu punya kekuatan yang luar biasa? Takbir dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tolong bang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita yang menarik. Ketika seseorang bertanya kepada seorang ibu, "Wahai ibu, pasukan Izzuddin Al-Qassam itu yang mana sih?" Karena pasukan Izzuddin Al-Qassam, sayap militer Hamas adalah pasukan yang sangat ditakuti oleh Zionis Israel. Dan untuk masuk Izzuddin Al-Qassam nggak bisa sembarangan. Sebagian besar mereka adalah para penghafal Quran. Allahu Akbar. Jadi kalau mereka ribat, kalau mereka di perbatasan, mereka nggak ada yang main gaple, main kartu. Main remi juga nggak ada. Allahu Akbar. Dia berzikir, dia wirid, dan melepas roket itu dia membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata sang ibu, kalau kamu ingin mengetahui Izzuddin Al-Qassam, kamu lihat mereka itu biasanya di saf yang terdekat dengan imam. Karena Izzuddin Al-Qassam itu dalam kehidupan keseharian sulit dideteksi. Karena dia berbaur dengan masyarakat, yang pedagang dia berdagang, yang kerja dia kerja, semuanya dia lakukan. Jadi kalau istilah orang Betawi bilang nggak petantang petenteng dia. Orangnya tawadhu, orangnya khusyuk, orangnya mudah senyum, mudah bergaul, sehingga orang nggak bisa mengatakan, oh dia ini Izzuddin Al-Qassam, nggak bisa. Ya. Karena sama dengan orang yang lainnya, karena itu adalah amalan dari orang-orang Gaza. Nah, kemudian yang juga perlu saya sampaikan, inilah kelebihan rakyat Gaza yang saya sampaikan kepada siapapun juga. Mereka itu sangat menghormati tamu. Kemarin saya mendapatkan SMS dari kawan-kawan yang sudah masuk ke Gaza, anggota parlemen kita sudah masuk ke Gaza. Anggota parlemen kita, rombongan kita, itu dari mulai
imigrasi sampai ke hotel, semuanya ditanggung oleh pemerintah Hamas. Dan hotelnya bukan sekedar hotel-hotelan, hotel benar. Saya dilihatkan fotonya melalui alat komunikasi, dan itu ditanggung. Ini kan bukti pengamalan dari hadis Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Padahal mereka itu sedang hancur-hancuran. Rumah mereka hancur, rakyat mereka sedang berduka, dibunuh sedemikian rupa, tapi dia menghormati tamu. Siapapun tamu tersebut. Saya alhamdulillah di Gaza selama 5 hari. Bertemu dengan mereka, dikatakan, memang Rasulullah SAW mengatakan tamu itu diservis 3 hari. Tapi karena Anda dari Indonesia, selama Anda di sini, kami akan servis Anda. Gimana hati saya tidak tersentuh? Oh, Ustadz kan orang Islam. Bukan orang Islam saja. Josh Galloway itu non-Muslim dia. Dia kumpulkan dana dari Inggris, dia bawa langsung ke Gaza. Di perbatasan Mesir, di Rafah, itu dia dipukuli oleh polisi Mesir. Tapi dia masih semangat. Untuk apa? Menyampaikan bantuan. Kalau Josh Galloway saja memberikan bantuan, kalau pemain bola yang sangat terkenal, dia jual sepatu emasnya, uangnya untuk Gaza. Lantas bagaimana kalau ada orang mengaku Muslim, kemudian dia tidak mau membantu saudaranya? Saya sering mendengar, ngapain sih kita repot-repot ngurusin Palestina, Gaza, urusan kita aja nggak beres-beres. Karena omongan kayak begitu akhirnya benar nggak beres-beres. Bencana tanpa bertepi, tanpa berujung, tanpa berkesudahan. Konflik di mana-mana. Kenapa? Karena memang kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Kita ini sudah merdeka. Sekarang mah gampang berteriak, merdeka, merdeka, merdeka. Coba ngomong merdeka waktu zaman Belanda. Kalau nggak dihantam popor Belanda. Sekarang gampang, saudara. Tapi tahukah kita, ini sejarah perlu saya sampaikan, ini pentingnya kita mengaji. 17 Agustus tahun 45, Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tidak satu negara pun yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Tidak ada satu tokoh pun yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Tokoh dunia tidak ada. Agustus, September, Oktober, November, Desember, ya, berganti tahun 46 dikirim delegasi Indonesia dipimpin oleh Haji Agus Salim. Makanya saya pakai peci hitam, jenggot putih. Ini bukan jenggot tempelan, bukan. Ya, jenggot peliharaan. Ya. Asli. 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 Ya. Asli. Siapa yang pakai peci hitam, jenggot putih pada saat itu? Haji Agus Salim. Pimpinan delegasi Indonesia. Dia datang kepada tokoh-tokoh di Arab, termasuk adalah Mufti Palestina Muhammad Amin Al-Husaini. Termasuk saudagar kaya Palestina yang bernama Muhammad Ali Tahir. Muhammad Ali Tahir ini orang kaya dia. Didatangi oleh delegasi Indonesia, disampaikan rakyat Indonesia sedang menderita, sedang susah. Makanannya ubi, ketela, singkong. Kalau sekarang mah kita banyak variasi makanan. Pakaiannya pun juga dari karung goni. Sekarang bisa aja pakai jas, pakai pakaian semacam ini. Dulu karung goni, susah. Tanya sama kakek dan nenek kita yang masih hidup. Kalau udah mati nggak bisa ditanya. Susah sekali. Nah, tahukah Anda, seluruh tabungannya diberikan kepada delegasi Indonesia untuk membantu rakyat Indonesia yang sedang susah. Syukur bukan sekedar mengucap alhamdulillah. Kita berterima kasih membantu kepada orang yang pernah membantu kita. Bangsa yang pernah membantu kita itu syukur. La yashkurullah ma la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah siapa-siapa yang tidak pandai berterima kasih. Mungkin adanya balak bencana yang melanda negeri kita yang terus menerus karena kita tidak pandai berterima kasih kepada bangsa yang pernah membantu kita. Allahu Akbar. Gaza berkah karena banyaknya mujahid dan para syuhada. Gaza berkah karena banyaknya para penghafal Al-Quran. Gaza berkah karena diperhatikan oleh umat Islam dunia dengan doa. Pantaslah disebut dengan Masjidil Aqsa yang penuh berkah dan sekitarnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Insyaallah ikhwah, besok Ahad kita zikir 18 Muharram 2 Desember. Ya, jangan lupa malam sudah mulai Qiyamul Lail. Nanti malam Qiyamul Lail. Alhamdulillah jamaah dari berbagai daerah sudah berdatangan.
termasuk Paman Najib. Jauh-jauh dari Kalimantan. Mudah-mudahan berkah dan insya Allah siaran langsung kembali di Masjid An-Nida MMC ini tanggal 15 Desember 1 Safar. 1 Safar kita kembali di sini siaran langsung Sabtunya ya. Kemudian jangan lupa bulan depan kita zikir di masjid kita ini. Kemudian ikhwah malam miladiah, malam tahun baru nanti Ustadz zikir di Masjid Adzikra Sentul. Ya, tidak di Atin tapi di Masjid Isya zikir jam 9 selesai. Jadi tidak malam sampai jam 12 ting tang tung. Ya, untuk menghalau maksiat saja. Karena malam tahun baru itu banyak mubazir yang bisa mengundang bala bencana. Maka halau dengan taubat, halau dengan zikir. Halau dengan kita berdakwah. Ya, insya Allah malam tahun baru di Masjid Adzikra Sentul. Dan insya Allah nanti asar di Masjid An-Nur Permata Timur Curug. Asar bersama Bang Hidayat Nur Wahid. Gaza juga. Kemudian ikhwatal iman, setiap Kamis zikir, tausiah zikir di Masjid Adzikra Sentul untuk muslimat. Setiap Kamis jam 9 sampai jam 11 bersama Ustazah Wiwin Habibah. Beliau juga hadir. Dan khusus Kamis kedua ibu-ibu bersama Arifin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ikhwatal iman, begitu kejadian tragedi Gaza, umat Islam dibantai, dizolimi oleh Zionis Israel yang didukung oleh para sekutunya, laknatullahu alaihim ajmain wa dammir a'da'aka a'da'ad-din Allahumma farriq jam'ahum wa syattid syamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Serta langsung doa, lalu Arifin tulis langsung hikmah di Facebook. Ya ikhwah, ini asli tulisan Arifin, nggak pernah titip-titip Bang Ferry. Ya, ini langsung Ustadz, ini yang gambar ini langsung Ustadz ini. KH Muhammad Arifin Ilham. Sebenarnya Ustadz nggak pengen gelar kiai itu. Karena sudah dibuat sama teman, udah terlanjur banyak waktu itu jamaahnya 50 ribuan waktu itu. Sekarang sudah 1.720.000. Nah Arifin mau ganti lagi pakai Muhammad Arifin nggak bisa. Pakai kiai, ini buatan teman. Bagusnya Muhammad Arifin Ilham, Bang Arifin dan sebagainya. Kiai itu kan bininya 2. Tapi karena ditulis kiai jadi kabul jadinya. Allahu Akbar. Terima kasih Bang Hendra yang menulis kiai itu. Ya. Ini Arifin tulis langsung yang dengan gambarnya saudara kita anak perempuan putri Saleha yang menjadi syuhada di Gaza Palestina. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kunut selama sebulan penuh. Beliau mendoakan keburukan terhadap Ri'yan, Ja'wan dan Usaya yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Hadis sahih Bukhari Muslim. Doa Rasulullah panjatkan begitu keras karena mereka keterlaluan dengan biadab membantai umat Rasulullah SAW. Jadi boleh kalau sudah biadab keterlaluan umat Islam dibantai, doa laknat untuk mereka yang membantai. Dan itu diijabah oleh Allah. Ya, Rasulullah SAW kita lanjutkan. Kini kembali doa sebagai senjata dasar kita panjatkan untuk Zionis Israel dengan segala sekutunya. Allahumma ya aziz, ya jabbar, ya mutakabbir, ya muntaqim. Datangkanlah bala bencana, azab yang hebat pada Zionis Israel. Dengan semua sekutunya. Hinakan mereka, cerai beraikan mereka. Allahumma ya arhamar rahimin. Ya salam, selamatkan kaum muslimin muslimat. Menangkan para mujahidin. Terimalah mereka yang wafat sebagai syuhadamu. Satukan hati kami berjihad di jalanmu. Tolong lindungi saudara kami di Gaza, Palestina. Di Afgan, di Irak, di Suriah, di Sudan, di Somalia. Di Rohingya, Myanmar, di Patani, Thailand. Di Moro, Filipina. Dan seluruh keberadaan umat Islam. Amin ya rabbal alamin.
Rasulullah SAW mengingatkan, siapa yang tidak peduli dengan keadaan umat Islam, maka mereka bukan umat Islam. Panjatkan selalu doa ini di setiap selesai sholat fardu dan sholat di penghujung malam kalian, dan sertakan jihad kalian dengan harta kalian. Dan jangan lupa mendoakan negeri Indonesia, ya ikhwah. Silakan pihak Kiswa, Komite Indonesia untuk Kispa, Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina, pimpinan Ustadz Ferry Nur. Jadi yang ingin berinfak langsung ke Kispa. Ustadz hanya perantara saja ya bang. Dimulai Ustadz dulu kan bang. Berinfak semua kita. Kalau tidak dosa juga Arifin gak peduli. Semua harus peduli. Ikhwah. Kemudian Arifin tulis lagi 3 kali berulang-ulang doa itu. Sampai yang komentarnya Allahu Akbar 27.000. Kemudian yang mengaminkan langsung 10.481. Yang membaca 419.932 orang. Nah sekarang yang ini, yang Arifin ingin sampaikan pada ikhwah fillah. Ya. Tanggal 21 November ini yang saya tulis. Sahabat solehku, apa yang harus kita lakukan di tengah kezaliman kaum kufar semakin hebat. Sementara umat Islam sendiri terpecah belah. Karena pemimpin umat Islam sebagian besar lebih sibuk memikirkan citra, partai dan kekuasaannya. Ya ikhwah, umat pun terjebak paham nasionalisme sempit, bahkan banyak pula cuek, asik dengan dunia hobinya. Kok bisa joget sementara saudaranya menderita? Lagi bersamaan itu ada acara di TV, joget-joget, para tokoh kita muslim ikut nari, ikut joget. Ajib ini ikhwah, ajib ikhwah. Sisi lain kemaksiatan semakin hebat, lingkungan dan keluarga pun tidak mendukung. Arifin susah makan, sampai istri bilang, kakak kok makan dikit lagi, kok dikit banget. Memang susah makan ikhwah, dalam keadaan begini susah makan. Dalam keadaan seperti ini apa yang kita lakukan? Wahai saudaraku, wahai umat Islam negeri yang kita cintai Indonesia ini, dengarkan baik-baik. Mudah-mudahan juga para tokoh pemimpin mendengar ini. Jangan main-main hidup ini sebentar. Wahai tokoh, para pemimpin, kalian diamanahi oleh Allah jabatan. Diamanahi oleh ketokohan oleh Allah. Kalian bertanggung jawab di hadapan Allah di akhirat. Hidup kalian tidak lama. Semua kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Dengarkan ini. Dalam keadaan seperti ini ikhwah fillah, kuatkan sabar kita dengan meningkatkan kesungguhan takwa kepada Allah. Sadarilah bahwa peristiwa yang terjadi memang sudah Allah gambarkan dalam Al-Quran. Termasuk asyadun nas adawatan, kebencian dan kebiadaban Zionis Israel. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 82. Allah gambarkan ayat kebiadaban Zionis itu dalam Quran. Yakinlah pertolongan Allah pasti untuk para mujahidnya. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Yakin itu. Makanya ditolong oleh Allah. Kami pasti tolong hamba-hamba kami yang beriman. Pasti itu ayat. Surah 30 ayat 47. Berjihadlah dengan potensi yang Allah amanahkan pada kita. Jadi apa yang punya potensi? Berjuang. Yang kasih harta dengan harta. Yang punya lisan, lisan. Yang dikasih popularitas dengan popularitasnya. Dengan jabatan, jabatannya. Hebat Menteri Luar Negeri kita bang. Pernyataan Menteri Luar Negeri kita. Boykot Israel. Hebat. Ya, mudah-mudahan beliau pun akan menyusul ke Gaza bersama Bapak Presiden SBY ke Gaza. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian ikhwah, dalam keadaan seperti ini, jauhi banyak bicara, apalagi bercanda yang bisa mengeraskan hati. Jauhi perbuatan sia-sia, rasakan dengan keprihatinan mendalam untuk saudara-saudara kita yang tertindas. Perhebat istighfar, zikir dan salawat. Tegakkan sholat malam bersama keluarga, ajak istri-istri. Ya ikhwah, rapatkan barisan dengan sahabat soleh yang istiqomah. Rapatkan barisan dekat dengan sahabat soleh. Sibukkan diri dengan tadabbur Quran, berjamaah di masjid, halaqah ilmu, amal soleh. Jangan katakan mereka yang wafat, karena kezaliman kufar itu korban. Jangan katakan korban, jangan katakan mati, yang telah mati sekian, yang telah wafat sekian, jangan. Katakan mereka syuhada di sisi Allah. Surah Ali Imran ayat 169. La taksabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal hum ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Jangan katakan mereka syahid, jangan katakan mereka mati. Mereka hidup mulia di sisi Allah. Perkuat doa dan tawakal. Sungguh tiada yang menolong kita kecuali Allah Jalla Jalaluh. Dan tentu jangan lupa doakan negeri Indonesia ini ikhwah, agar dapat berkah dan hadir pemimpin-pemimpin yang taat kepada Allah.
Allahu Akbar walillahilham. Maafkan Arifin, di sana sini banyak kekurangan. Insya Allah semua untuk keberkahan kita, negeri kita, umat ini. Dan semakin banyak makhluk Allah yang mendapat hidayah Allah. Allahu Akbar. Insya Allah besok kita kembali zikir untuk Gaza, Palestina. Jangan lupa bawa uang infak. Ya ikhwah, bawa rezeki. Ya kita infak untuk Gaza, Palestina melalui Kispa. Dan insya Allah selesai zikir kita akan duduk di lapangan nasyid, menikmati nasyid Bang Opik dan kawan-kawan untuk infak Gaza, Palestina. Maafkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhan. Berkahi kami semua ya Allah. Berkahi kami semua ya Allah. Berkahi negeri kami ya Allah. Berkahi Gaza, Afgan, Irak, Kashmir, Suriah, Sudan, Somalia, Rohingya, Myanmar, Patani, Thailand, Moro, Filipina. Berkah semua ya Allah.